wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam hari ini bisa ketemu di majelis ilmu. Semoga Allah berikan banyak keberkahan, kebaikan untuk kita semua. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap syafaat pertolongannya pada yaumul qiyamah. Ikhwan fillah, kita kaji ayat yang ke-188 dari surat Al-Baqarah. Ini tentang etika dalam kita mencari maisha ataupun beberapa larangan dalam bekerja atau mencari harta. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta saudara kamu dengan cara yang batil. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ilal hukam. Contohnya kamu mengajukannya ke kehakiman atau ke pengadilan litakulu fariqam min amwalin nas, yang tujuannya untuk bisa makan harta saudara kita bil ismi dengan cara dosa, misalnya pakai saksi palsu atau sidangnya dengan cara yang curang. Wa antum ta'lamun, padahal kamu ngerti. Jadi ayat ini Allah menjelaskan tentang larangan dan haramnya kita bekerja atau mencari harta dengan cara yang enggak benar. Batil itu lawan dari hak. Hak itu benar, kalau batil berarti caranya enggak benar. Kemudian Allah ngasih contoh. Contohnya adalah misalnya kita ngambil hak saudara sampai dibawa ke pengadilan. Ya. Misalnya dalam urusan warisan, kita rodok pokil kemudian pengen ngambil harta saudara kita dengan cara yang enggak benar. Akhirnya dia nyewa saksi palsu. Kan di sini disebutkan bil ismi dengan cara dosa wa antum ta'lamun, padahal kamu ngerti. Akhirnya kemudian dia dapat harta yang itu bukan haknya, ya. Akhirnya kemudian yang harusnya berhak, misalnya saudara kita, malah kemudian nggak dapat. Wah, itu masya Allah termasuk ancamannya sangat berat, Pak. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia dapat timbangan dari manusia pengennya harus penuh. Wa idza qaluhum ala wazanihim yusirun. Tapi kalau timbangan ke orang lain dia kurangi. Jadi kan itu namanya curang to, nek basane ade napa niku. Nek karepe nek ade kudu kebak nek wong liya dikurangi. Itu dalam urusan jual beli, dalam urusan warisan ini juga sangat fatal kalau sampai ada hak saudara yang keambil. Makanya harta yang itu bukan hak kita kok kemudian sampai kita makan, maka barokahnya dicabut. Kalau barokahnya dicabut, maka sebanyak apapun mesti habis. Antum melihat misalnya ada anak angkat ya, dia nggak punya hak apa-apa, kemudian dipek anak sama orang kaya, sih nggak punya anak. Kemudian ternyata orang yang berhak, maksudnya yang punya hak, itu malah nggak dapat apa-apa. Itu antum melihat, kok mesti bondone lah entek. Enten mboten teng mriki. Misale wong sugih ra duwe anak itu ya ning duwe sedulur, duwe adik, duwe ponakan macam-macam, kemudian ngangkat anak yang itu orang lain didaku anak, akhirnya kemudian sama anak angkatku kabeh bondone dipek, yang berhak malah enggak dapat. Yakin orang itu curang kayak gitu itu, sebanyak apapun mesti habis dan anehnya tetap melarat. Oh ning nggonku akeh ngono kuwi, Pak. Ya to, wong sugih-sugih sik ora duwe anak itu ngangkat anak kemudian anak angkat dilaleng mentek-entekke untuk maksiat. Malah yang berat kemudian nggak dapat. Itu kalau misalnya untuk orang lain. Kalau kemudian ke saudara sendiri, kok sampai ada hak saudara yang kita ambil dengan cara yang nggak benar, sebanyak apapun mesti habis, ya. Dan kita mesti celaka. Dan harta itu akan dihancurkan oleh Allah Taala. Tapi kebalikannya orang yang didolimi itu mesti ya dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Taala. Contoh yang paling gampang misalnya kita kerja caranya kok pakai cara yang nggak benar, misalnya pakai riba. Itu usahanya mbok lancare kayak apapun, kok mesti hasil akhirnya bangkrut, gitu. Jangan tonton orang yang pakai utangan riba, sebanyak apapun kok mesti hasil akhirnya mesti bangkrut.
Terus kebalikannya, orang tuh usahanya walaupun sepele tapi nek carane orang aneh, artinya dia tuh carane bener, orang neko-neko, orang nganggo haram, orang ngapusi, jujur gitu ya. Itu kok mesti cukup. Nah, itu masalahnya kaitan dengan keberkahan. Makanya di sini ada larangan yang sangat gamblang. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan sekali-kali makan harta dari saudara kamu dengan cara yang enggak benar, ya. Karena hasilnya itu loh haram. Nanti kalau hasilnya haram itu dimakan ya jadi api. Allah mengatakan ya gitu bahwa innalladzina ya'kuluna fi butunihim ilan nar. Makanan yang haram itu kalau dimasukkan perutnya itu akan menjadi api. Bahkan kata Nabi satu suapan dari hasil yang haram oleh golek duit caranya enggak benar itu masuk ke perut kita itu menjadikan sholat kita, ibadah kita tertolak. Dalam hadis ma min rajulin yatahawadu bimalil haram fi jawfihi, tidaklah orang yang memasukkan satu suapan dari barang yang haram ke perutnya la tuqbal salatuhu arba'ina yauman, maka salatnya 40 hari enggak diterima. Minimal ya, kalau orang itu makan harta haram itu minimal dari duit haram itu dampaknya kata Ibnul Qayyim ada 3. Pertama apa? Itu menjadikan doa kita tertolak. Itu efek dari makanan haram itu doanya jadi tertolak. Kayak dalam hadis itu kan ada orang yang safar kemudian kondisi kepepet dia berdoa sampai mengatakan ya Robbi terus ditanting oleh Allah Ta'ala ya fa anna yustajabu lahu. Bagaimana saya terima doa model kayak gitu itu? Wa mat'amul haram, makananmu lo haram. Wa masrabul haram, minumanmu haram. Wa malbasu, pakaianmu ya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan kamu mencari penghasilan dengan cara haram, makanya tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini adalah mahjubut ta'ah, akan menghalangi ibadah, ibadahnya jadi tertolak. Walaupun dia ibadahnya getu, capek, petentengan toh, tapi ternyata makanannya haram. Itu pernah dalam riwayat itu ya ada hadis yang dimaktubkan oleh di kitab kabar itu Imam Zahabi menjelaskan ada hadis panjang tapi ya itu intinya adalah ada seorang laki-laki yang dia khusyuk dalam beribadah. Innar rajul yatahajjadu ya fi taati faqala syaitan li awanihi. Ketika ada orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah begitu semangat, maka setan ketika mau menggoda di-stop sama ya temannya setan maksudnya kepalanya. Kata setan gimana? Unduru min aina mat'amahu. Kamu cek dulu makanan yang masuk ke perutnya itu dari mana? Fa in kana su'in da'hu. Ini kata setan, kalau makanan yang masuk aja makanan haram, alah biarin aja, ditoke itu enggak perlu digoda pun ibadahnya sudah tertolak. Nek bahasa Inggrisnya guys tuas ngeceh-ceh keringet kaya ngono kuwi. Ora usah digoda aja, salatnya wis ra ketompo kaya ngono kuwi. Masyaallah. Nah itu makanya bahaya, tuas capek kita beribadah ternyata satu sisi makanan haram masuk. Maka syarat diterima ibadah selain harus ikhlas, niatnya untuk Allah, yang kedua benar sesuai petunjuk Nabi, yang ketiga ini syarat ini jarang disampaikan para mubalek. Apa itu? Perutnya itu steril dari makanan-makanan yang haram, itu kan. Makanya inti hadis itu ada 3. Pertama hadis niat, itu supaya sholat kita benar, niatnya harus benar. Yang kedua hadis tentang amalan sunnah, amalan kita harus mengikuti sunnah ya, tentang hadis Aisyah itu man ahdasa bi amrina hada ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang menciptakan amalan baru tanpa petunjuk maka tertolak. Sama hadis yang ketiga, hadis dari Nu'man bin Bishir tentang halal haram itu. Karena memang ini inti diterima ibadah ya 3 ini. Niatnya benar, kemudian amalannya juga sesuai dengan sunnah Nabi, sama yang ketiga ya yang dia konsumsi harus halal. Kan hadis tentang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun itu menjadi hadis inti ya di hadis arba'in itu. Alhamdulillah, maka ini efek dari makanan haram kalau kita enggak ngati-hati itu bekerja atau mencari harta dengan cara yang enggak benar. Nah, yang ketiga efeknya apa? Berdampak ke perilaku. Perilakunya jadi buruk. Kalau makanan haram itu amalannya jadi haram. Kemudian kabeh anggota badan jadi jelek semua. Kata Ibnul Qayyim al-muru'ah al-mausula ala-maddubiha. Perilaku manusia, sak gerak-geriknya, itu ternyata hubungannya sangat erat dengan makanan yang dia sembelih atau makanan yang dia makan. Kalau makanan yang dia makan itu makan jorok atau binatang yang dia sembelih itu binatang-binatang yang dilarang, binatang menjijikkan, binatang buas, bertaring, itu kan dilarang tuh dalam Islam. Itu nekat dimakan.
akhirnya dia perilakunya ya buas ngono kaya sik dipangan itu. Itu ternyata ada hubungannya loh, Pak. Coba jenengan tonton orang yang makan anjing, makan macan, makan binatang-binatang buas ngono kuwi. Iku ya perilakunya jadi beringas, buas seperti sik dimakan itu. Memang hubungannya sangat erat. Sik senengane mangan babi ya perilakunya jadi kaya babi ngono kae, ngurus sentrap-sentrup ngono tok kuwi. Rata wadus kemproh mangan kotorane dhewe. Makanya hati-hati nih makanan itu betul-betul dipilih. Kayak Islam mengajarkan makanan yang baik, onta, kambing. Oh, kambing itu binatang sangar itu, onta apalagi penyabar. Kena adiknya kurang sabar, kurang iwak untung ngono ya. Itu ya, jadi penting ini ya efek dari makanan haram. Nah, ini kita kaji sekarang gimana bentuk golek pekerjaan sih nggak bener atau apa tafsir makan harta dengan cara yang nggak bener itu. Ternyata dalam tafsirnya batil di situ ya, itu ada dua. Pertama bidulmin dan yang kedua adalah bimaksiatin. Jadi kalau Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kamu jangan makan harta yang enggak benar. Itu maksudnya makan harta dengan cara dolim atau yang kedua dengan cara maksiat. Dolim itu gimana? Ya dolim itu dengan ngerampas hak orang yang bukan haknya itu dolim. Misalnya ngapusi atau dia bikin palsu atau modelnya dengan kedoliman begal nek sik gede, nek rodok cilik ya nyolong. Nek cilik meneh ngutil ngono kuwi. Ya kan ada sik model-model ngono kuwi. Jajan ya tempe mangan papat ngomong loro ngono barang kuwi. Oh itu jadi haram itu. Ketoke pernah ya jenengan ki ndek ben kae pas durung ngaji ngono kuwi. Ya wong aku karo kancaku ngono kuwi aku ngerti dhewe lho. Mangan papat ngono, tempe loro Bu ngono kuwi. Lho papat lho ki mau aku ngomong, kuwi kok aja ngomong-ngomong ngono malah. Masya Allah. Ini sepele-sepele kayak gini nih. Oh itu resikonya sampai akhirat kayak gitu itu. Ya toh? Karena yang masuk itu jadi makanan haram. Itu yang kecil-kecil. Apalagi yang sampai korupsi. Sampai kemudian gawe anggaran palsu. Kayak di Indonesia ini sekarang namanya korupsi itu betul-betul duit negara digarong geden-gedenan dengan tersistem berjamaah. Ya toh? Anggaran 1 miliar engko teko ngisor karek 400, sik 600 ki entek ning dalan ya. Kemudian pakai nota palsu. Wah lah, Masya Allah ini dolim-dolim yang kayak gini nih ya itu jangan sampai kita terkena. Contoh yang paling dolim itu judi. Itu kedolimannya paling parah. Atau misalnya kita ngutangi dengan riba. Oh riba itu dolimnya ya paling parah itu. Makanya semua transaksi yang ada unsur dolim itu dilarang dalam Islam. Kita jangan nekat Pak. Ada beberapa transaksi yang diharamkan dalam Islam. Misalnya ya, Nabi mengatakan ini transaksi dalam bentuk goror. Goror itu nggak jelas. Nggak jelas itu ada unsur dolim di situ. Misalnya nebas lele sak kolam. Ngono barang ki goror ora jelas. Ya, perkiraan itu semene. Tiba-tiba ora sesuai perkiraan. Itu goror namanya. Atau nebas cengkeh sak panenan. Nebas kok sak panenan ku ya goror. Karena urung mesti panen masalahnya. Apa meneh sik ijon wis ditebas. Jadi nebas itu Pak, itu kalau ada unsur spekulasi, itu hukumnya jadi horor dan horor itu haram. Itu. Lah berarti nebas ra entuk. Loh, nebas kuwi entuk syaratnya jelas. Misalnya nebas melon, itu, iki iso dihitung. Misalnya melon kuwi sak kotak, sak keblek iki misalnya sak larian itu isine wite piro, misalnya wite 100, kemudian melon itu bobotnya per biji iso ditimbang 3 kilo. 3 kilo ping 100 berarti 3 kintal, iki sak larik 3 kintal iki berarti 5 larik dikalkulasi, ketemune 2 ton. Nah gitu ya. Kan ketok itu barangnya ketok, itu boleh nek kayak gitu itu. Tapi nek nebas kemudian sak panenan atau nebasnya itu misalnya telo kita deteksinya susah. Kecuali nek dia itu memang ahli tafsir dan pinter banget misalnya nebas nebas wortel kemudian ngendai tenanan dan itu kalkulasinya akurat. Akurat tuh di atas 90% loh. Misalnya kita bahanku 9 ton, tiba-tiba sang ton kurang 20 kilo misalnya tiba-tiba sang tonnya kurang sekian, nah itu masih akurat itu. Tapi kalau gesek sampai segitu banyak, nggak boleh dalam Islam. Oh gelo wong iki. Misalnya nebas iki, ini menurut perkiraanku iki, engko metune sekian kintal, ya tak bayar 2 juta ya, tebas 2 juta, tiba-tiba didol payune 7 juta. Akhirnya sik duwe panenan gelo banget petani ini, atukno ngerti yang ngono, tak dol dhewe, ngono ki enggak boleh dalam Islam. Atau kebalikannya, misalnya nebas gue 7 juta, kita nebas 7 juta. Ternyata
tafsirannya meleset, ya toh kena nggo 2 juta. Nah, itu juga akhirnya mesake itu berarti petani ini mendolimi, ya toh. Makanya kita itu, Pak, dalam urusan kayak gitu mbok sik cetha-cetha ngono wae nih. Misalnya iki tak tebas, ya tebas tapi ngitungnya per kilo, sekilone piro gitu aja jelas. Kemarin ibu tak tanya, Bu, ini panen loncang pinten? Embuh kae. Jarine iki 7 bongkok, sak bongkok iki piro? Jadi langsung ngerti dilungi duit. Enggak, Bude, duitnya semene ngono tok iki. Ha iki semene iki duitnya iki pirang bongkok, pirang kilo, per kilone piro ki ra mudeng coba. Aduh, itu dalam Islam enggak boleh, Pak, model-model kayak gitu itu. Kita jual beli itu dengan cara yang gampang, ya, dengan cara yang cetha, antarodin bainakum, saling ridho, ya. Jadi nggak ada unsur samar-samar bingungi spekulasi ngono enggak boleh. Ini yang pertama, cara yang enggak benar itu gitu. Nah, yang kedua disebut cara yang batil atau enggak benar itu bimaksiatin, dengan cara maksiat. Makanya maksiat itu misalnya ya kita melakukan maksiat kemudian dapat duit. Misalnya nyanyi kemudian dapat duit atau pamer aurat atau dia foto telanjang kemudian diupload bariku untuk royalti diupload neng YouTube apa piye kirim video-video jorok. Kan biasanya kayak banget video jorok ngono kuwi nonton segitu banyak, nanti subscribernya berapa, ya dapat duit gitu. Atau misalnya maksiat memang dengan maksiat, ya dapat duitnya itu dengan maksiat. Kan oke banget toh maksiat mau dapat duit, ngapusi dibayar. Enek lho, Pak, profesi ini kon ngapusi dibayar. Kon ngelek-elek uang, ngelawak kemudian karo ngelek-elek untuk duit atau apa aja yang maksiat kemudian dapat duit dari maksiatnya, you know. Dadi penari apa, dadi penyanyi apa, dadi apa, pokoknya intinya nggon maksiat, ya, kemudian dapat duit, nyewake kamar nggo maksiat dapat duit. Kemudian tukang pijit nang tempat maksiat dapat duit. Itu profesi-profesi maksiat kayak gini nih, ya hasilnya haram. Misalnya maksiat yang besar ya, acara kesyirikan. Nah, kemudian kita jadi tim suksesnya syirik, kemudian dapat duit dari situ nyewake apa untuk syirik. Nah, itu akhirnya dapat dosa dari situ itu. Makanya usaha apapun, Mbak, jenengan kerja, bisnis apapun itu supaya barokah dan supaya betul-betul Allah itu tidak murka dan diridhoi Allah Ta'ala. Ini saya nukilkan ini, ada 6 syaratnya. Yang pertama tadi kan sudah kita sampaikan sesuai dengan tafsirnya. Ma yakunu fihi minadulmin. Usaha apapun, antum kerja apapun dalam golek duit, jangan sampai ada unsur mendolimi orang atau mengambil haknya orang atau ada orang yang tertahan haknya karena kita. Itu intinya nomor 1, jangan sampai ada unsur dolim. Kan sekarang model jual beli ke okeh banget ngono lho, sik ngapusi dodolane ben payu gayane ngekon wong ngono kuwi rekaane ngenyang ya engko ben regane rada mundak. Padahal dia ngenyang itu bukan niat beli, niatnya nggur ngunggahke rega. Itu apa nek jenenge ning kene kuwi. Itu dalam Islam enggak boleh, namanya najas. Kata Allah wala tanajjasu, kalian jangan jual beli dengan sistem najas. Ngunggahke rega gayane niki pinten De 50, nggih 20 nggih, ora iso. Terus koncone teko unu ngono. Niki pinten 50, 50 35 ya ngono. Padahal dhek ra tuku, ngger 35 ki nggur ngenyang tok ngono lho. Terus mboten saged lah 40 ngeten mawon. Surah gah ya wis ngono. Lunga, bar lunga terus wonge, "Oh Mas, kae wani 35 lho kae." Wis jenengan gandeng ro bala dhewe ngono tak undake 30 ngono wae. Kok 35 ora tak keke lho. Akhirnya dikeki ning 30. Padahal dia itu memang koncone, bar engko bagi hasil. Mau payu ora Kang? Payu wis jatahmu 5.000. Elek lho sik model-model kayak gitu itu. Itu dalam Islam najas namanya, enggak boleh, ya. Makanya jangan sampai ada unsur dolim. Sekecil apapun, baik horor atau dengan cara nipu atau dengan cara malsu atau dengan cara gendam, cara apapun jenisnya, banyak banget itu kedoliman itu. Nah, yang kedua, ini supaya usaha bisnis itu barokah, jangan sampai ada unsur maksiat di dalamnya. Barangnya ben payu ngono kuwi golek sales wedok sik ayu misalnya, ya toh, terus kon ngedolke lonceng pakai perempuan, terus nggon kasir kayak wong wedok sik rodok seksi. Jenengan tonton sekarang rata-rata melibatkan perempuan to kuwi. Nang nggon bank ngono ki mesti pilih sik nggon seksi-seksi, sik nggon kasir itu dipilih ke perempuan-perempuan sik bening-bening ngono kae. Hampir semuanya melibatkan perempuan itu. Berarti ada unsur maksiat.
Dodol jamu gandeng ra payu-payu bojone sik kon dodol. Ngono. Ning aja nganggo jubah nek dodol jamu kuwi kon nganggo klambi sik rada singset-singset ngono kuwi. Engko akhire bangsa garangan-garangan do tuku kabeh ngono kuwi. Itu kan belinya itu maksudnya bukan karena pokoknya intinya karena tertarik dengan perempuannya itu tadi. Wah, Masya Allah sekarang ini maksiat kayak gitu itu. Jangan tonton di daerah tertentu itu ada Pak, sik khusus bakul es tebu ngono sik dodol wonge pakaiannya seksi kabeh lho kuwi. Akhirnya pengunjungnya kayak banget kayak gitu itu. Nah ini model-model kayak gini nih ya, itu menjadikan hasilnya itu jadi nggak barokah Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya barokah, antum usaha bisnis atau kerja kayak apapun, la yudayyiku an waktihi. Jangan sampai menghabiskan waktunya. Karena waktu kerja itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Waktu pagi antara duha sampai menjelang duhur, nek ngelanjut itu sampai asar. Itu dalam Islam ngono kuwi. Bahkan ba'da asar aja nggak ada loh sahabat nyambut gawe itu nggak ada. Apalagi malam. Allah mengatakan malam itu betul-betul nggak boleh untuk kerja. Malam itu untuk tidur. Alladzi ja'ala laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Allah jadikan malam untuk selimut, istirahat. Kemudian kalau siang untuk mencari maisah. Nabi itu kalau membagi waktu siang, ya itu ada 6 bagian, Pak. Waktu subuh sampai suruk, kemudian suruk sampai duha. Nanti duha sampai menjelang duhur. Ada waktu sebelum duhur namanya waktu qailuwah. Nanti ada waktu ba'da duhur sampai asar. Itu semua sahabat rapi loh, kegiatannya kayak gitu. Nek ba'da subuh enggak ada sahabat bar subuh sik peteng langsung nyambut gawe ngono enggak ada. Gitu. Masih ba'da subuh itu dikir pagi sampai suruk lah rata-rata. Kemudian waktu duha, itu sahabat belum kerja Pak waktu duha sampai jam 8. Nanti kerja itu setar ya waktu-waktu duha jam 8. Itu pun orang dipepet-pepet ke duhur. Kerjanya itu sampai menjelang duhur mungkin sekitar 10 atau 15 menit sebelum duhur. Nganggo leren, nganggo qailuwah. Ya. Qailuwah itu tidur sebentar. Nah, itu habis itu nanti ba'da duhur ada yang melanjutkan ada yang enggak. Tapi nek ba'da asar enggak ada sahabat ba'da asar ngelanjut ke kerja itu enggak ada. Ya, mereka memang waktu ba'da asar itu untuk silaturahim, untuk rehat, untuk kumpul keluarga, untuk dolan-dolan. Nah, nanti waktu malam sudah ada pembagian lagi. Intinya waktu kerja itu aslinya ditentukan segitu. Ki nek dilanggar antum rekoso dhewe. Urip engko dadi ora enek lerene. Kerja terus masih bengi yo kerja, waktu subuh yo kerja. Mosok orang-orang sugih ya, coba antum lihat ada loh wong sugih banget tapi kerjanya ngasih 18 jam. Itu kerja kok mosok hampir 20 jam. Lah ning omah ki nggur maghrib teko jam 8 maghrib teko jam 8 bengi niku berarti kan nggur pinten jam 3 jam. Mangkate niku jam 8:30 niku bengi niku terus mangke melo truk teko pasar sekitar jam 09.00 terus mangke kulaan karo kanca-kancane niku sak truk niku sampai jam 12. Nanti jam 12 mau angkat ya toh bakul piro papat atau 5 itu nanti ke pasarnya adoh dhewe kuwi. Pasare daerah Pacitan mriku Pacitan sik rono meneh. Coba. Lah mangke treke nunggu teng mriku duhur cabut terus ngampiri bakul-bakul ning liyane. Ya toh sampai Peraci engko Pacitan kok teko Peraci lagi ning Tangmangu. Wah, terus nanti balik sampai Tawangmangu itu wis sekitar jam 4. Ya toh 4 apa jam setengah 5. Nanti gue nek ra macet loh, Pak. Itu terus nanti pulang sampai kampungnya daerah Kuidulan kono itu maghrib menjelang maghrib. Iki maghrib neng omah ya toko Isya, toko jam 8, kuwi 8:30 mangkat meneh. Coba jenengan bayangke. Kuwi apa penake urip koyo ngono ki. Misale sugih to wong sugih banget misale. Itu belas ra kepengin aku ngene. Wis ra iso dolan, ra iso ngobrol, ra iso ngaji, ra iso apa-apa. Itu misale duwite akeh, barokahnya dicabut nanti. Karena menghabiskan waktu. Jangan sampai dunia itu ngentek ke waktu antum mbok petentengane kaya ngopo, Pak. Itu dunia enggak akan diberikan melebihi jatah takdir yang ditetapkan. Nah itu. Oh ya nek kaya ngono. Misalnya dia duwe duit akeh tapi apa gunanya ora duwe wektu. Misalnya iso tuku TV, ora iso nonton TV-ne. Iso tuku NMAX anyar, ora iso numpaki NMAX. Terus kapan? Untuk kok ngomah kesel dadak numpak NMAX barang nggo apa? Wong entek waktune udah nang dalan terus ngono kuwi. Terus apa fungsinya tuh? Bahkan waktu itu kekayaan yang tinggi itu, Pak. Yo, yang ketiga ya. Nah, yang keempat, Allah yudayyiku an sihatihi. Ini termasuk supaya kita dapat barokah itu.
Jangan sampai usaha itu menghabiskan atau ya mengganggu kesehatannya. Itu, Pak. Jadi jangan sampai kerja ngasih ra mikir ke kesehatan, gitu. Ngasih loro doping baru ngedrop. Kemudian yang kelima, ala yudayiku an haqqun ghairihi. Ini yang penting ini. Jangan sampai mengganggu atau mengurangi hak orang lain. Terus jenengan kan saya yakin statusnya begitu banyak. Banyak orang yang dalam tanggungan kita punya kewajiban memenuhi hak mereka. Kalau jenengan suami berarti istri punya hak. Kita bapak ya berarti anak kita punya hak. Kemudian antum ya misalnya duwe sedulur kita punya hak. Antum duwe ibu kita punya hak. Nah itu kemudian gara-gara kerja sampai istri nggak pernah ditemani, anak neng pondok nggak pernah dindai, mboke loro itu ra iso mulih, tunggu dulu ane mikir kerja tuh ngasih bodo-bodo loh neng pasar kaya ngono kuwi. Terus kapan waktu untuk bisa memberikan haknya Allah? Ini lagi hak keluarga loh, belum haknya Allah, belum haknya tetangga, belum haknya saudara muslim, nek loro yang ngindai, nek meninggal yo takziah. Lha iki gara-gara kerja ngono ki wonge ora tau layat, wonge ora tau jagong. Uripe ki liyane nggur kerja merantau, aja meneh kok arep jagong. Wong merantau ning Jakarta lho, Pak. Nyetok iku mbok enek wong mati, mbok tanggane, mbok sedulure duwe gawe ngono sok-sok ora mulih kok ya. Masyaallah. Antum sik penak ning kene iki. Saya ngisi daerah kidulan sana itu. Itu omah gede-gede ngono kae. Isine nggur wong tuwek-tuwek karo wong wedok-wedok. Wong lanang-lanang kabeh do merantau kabeh. Itu mulai pendak bodo pun ya kadang-kadang ya toh neng omah 5 dino, engko bodo gede pas rame-rame itu Pak, bar salat Id langsung salaman neng lapangan, langsung tuku tiket sore ini mangkat meneh kuwi. Jadi bodo hari H esok salatnya Id kuwi, itu sore ini wis teko Jakarta meneh. Jarene le ngomong ngeten, nek dodol ya toh pas bodo ngono kuwi, dodol 2 minggu ki batine ngalahke dodol 3 sasi ngono jare. Iki nek dituruti terus ora nek enteke kayak gitu itu. Anu nggur pikirane duit terus dia enggak sadar kehilangan kekayaan yang lebih mahal. Nah, yang terakhir la yudayiku antaatillah. Jangan sampai kita kerja itu menghalangi ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang kadang-kadang ya gara-gara kerja terus ngejar bisnis, alasannya itu saya bisnis kan untuk ibadah. Lah kok ibadahnya lale. Ketok banget loh itu. Kita sering banget nonton kalangan aktivis, ya itu gara-gara kerja salatnya telat terus. Ya tak titeni salat iki ora pernah ora masbuk. Jadi kerja apa ngono kaya pekerjaan itu bikin salatnya sok-sok malah ra iso nang masjid, ngaji wis ora tau teko. Ya urusan ibadah wis ora tau iso. Koncone do iso acara ibadah wis blas ora pernah gelem melu. Karena mbuh pekerjaane apa ngono kok sampai ibadah kepada Allah taala itu terlalaikan gitu ya. Allah mengatakan gitu, la tulhikum amwalakum, jangan sampai harta bisnismu melalaikan kamu dari ibadah. Nek nekat, nih kata Allah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, rugi. Kenapa rugi? Lah karena bondo sik kamu kejar itu sedikit banget dengan apa yang kamu tinggalkan itu. Misalnya golek duit cilik dari wangi ra salat, apa salatnya telat, rugi banget tuh. Wong misalnya jenengan duit akeh banget gara-gara ora salat entuk 1 miliar tetap rugi ya. Karena salat subuh 2 rakaat aja itu nilainya lebih baik dari duit 1 miliar, bahkan dunia seisinya. Kok subuh itu salat sunnahnya aja loh itu, bukan subuhnya. Masalahnya mbok jenengan duwe akeh banget itu, tetap saja sik dinikmati ya sedikit masalahnya itu, Pak. Jamaah rahimakumullah itu ya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.